Hotel Herald Square, kota New York. Petugas kebersihan dengan kereta spray bersih menyusuri koridor di lantai 5 dan merapikan setiap kamar. Dia membersihkan kamar 550, 551, dan 553. Melewatkan kamar 552 karena tahu si penyewa takkan membuka pintu. Ada wanita aneh yang tinggal di sana selama lebih dari 20 tahun. Berdasarkan catatan hotel, 3 wanita check-in ke kamar 552. Aida Wood bersama adiknya dan putrinya. Tidak ada yang pernah melihat mereka. Tapi mereka selalu membayar tagihan tepat waktu. Mereka memesan susu, kopi, daging, telur, dan makanan lain hampir setiap hari. Petugas mengantarkan pesanan dan menerima sedikit uang tip. Penghuni kamar itu tidak mengizinkan siapapun untuk membersihkan ruangan. Ya ampun, selama petugas itu bekerja di sini, dia cuma bisa membujuk Aida untuk mengganti spray kotor 2 kali. Saat itu pun, wanita misterius itu mengeluarkan cucian melalui celah pintu dan tidak menunjukkan wajahnya. Lalu, suatu hari, semuanya berubah. Musim semi tahun 1931, pukul 4 sore, pintu kamar terbuka. Aida Wood yang berumur 93 tahun keluar dari kamarnya dan meminta pelayan memanggil dokter. Malangnya, adik Ida jatuh sakit. Banyak orang langsung berkerumun di dekat kamar 552. Dokter, manajer hotel, pengacara, petugas kebersihan. Apa yang ada di kamar itu tak mudah dilupakan oleh banyak warga New York untuk waktu yang lama. Berita tentang Aida Wood tersebar hampir ke seluruh Amerika. Berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kemudian, orang-orang masih membahas wanita misterius ini. Tapi, untuk memahami apa yang terjadi di sana, mari kita cari tahu siapa Aida Wood. Aida datang ke New York pada tahun 1857 saat usianya 19 tahun. Nama keluarganya adalah Mayfield. Ayahnya adalah pemilik perkebunan gula yang kaya di selatan. Suatu hari, Aida ingin mengubah hidupnya dan pindah ke utara. Di kota New York ini, dia menjadi gadis yang populer. Cantik, muda, dan sangat pintar, Aida tahu siapa yang bisa dijadikan teman dan siapa yang harus dihindari. Dia tahu semua gosip dan kabar kehidupan sosial di New York. Dia selalu menjadi tamu yang dinantikan di pesta manapun. Banyak pria senang dengan kecantikan dan kecerdasannya, tapi tak satu pun bisa menjalin hubungan dengannya karena tidak ada yang memenuhi persyaratannya. Aida bahkan pernah menulis surat ke salah satu pria paling berpengaruh di kota, Benjamin Wood. Dia adalah pengusaha yang sangat terkenal, punya perusahaan pelayaran dan surat kabar populer. Adik Benjamin adalah mantan wali kota New York. Surat Aida romantis dan cukup jenaka. Aida mengajak Ben bertemu dan pria itu setuju. Ketika Ben melihatnya langsung untuk pertama kalinya, dia langsung jatuh cinta kepada Aida. Sejak saat itu, hidup Aida berubah total. Dia kini hidup dalam kemewahan dan setiap pintu terbuka untuknya. Berkat posisinya itu, Aida bisa berdansa dengan Pangeran Wales dan berhasil bertemu Abraham Lincoln dan banyak seleb lainnya. Lalu, pada tahun 1867, dia menjadi istri Ben. Perilaku Aida tidak seperti wanita mata duitan. Dia istri yang baik dan mencintai suaminya. Mereka punya seorang putri bernama Emma. Hidupnya sempurna. Kecuali satu hal. Ben suka sekali berjudi. Suatu waktu dia bisa menang besar dan kali lain dia kehilangan banyak uang. Tetapi Aida bisa menghemat uang dan tahu nilainya karena dia takut jatuh miskin. Jadi dia membuat kesepakatan dengan Ben. Kalau Ben kalah, dia harus memberi Aida uang senilai jumlah kekalahan Ben. Kalau menang, Ben harus memberi Aida setengah dari yang dimenangkannya. Benjamin setuju dengan persyaratan itu. Aida berharap dia bisa membantu suaminya melupakan judi, tapi pria itu tak bisa berhenti.
Di satu sisi, Aida khawatir soal ini, tapi di sisi lain, kekayaannya berkembang pesat. Tahun 1900, Ben meninggal. Wartawan menemukan bahwa Pak Wood tidak memiliki real estate dan properti berharga apapun. Uang di rekeningnya tidak tersisa banyak dan semua orang tahu kalau kekayaannya ada di tangan istrinya. Ida Wood menjadi salah satu wanita terkaya di New York. Dia tidak hanya memiliki properti dan uang, tapi juga kantor surat kabar. Selama beberapa bulan berikutnya, dia menjalankan bisnis ini, menghadiri banyak acara sosial, sering bepergian, dan mendonasikan banyak uang. Sayangnya, pada tahun 1901, sesuatu terjadi. Sepertinya uang mulai membuat Aida gila. Dia merasa dirinya menghabiskan terlalu banyak dan bisa kehabisan uang atau ada orang yang akan mengambil uangnya. Aida menjual kantor surat kabarnya seharga lebih dari $250.000. Juga barang-barang mahal yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Pakaian, lukisan, patung, perabotan, termasuk rumah. Dia menyimpan semua uangnya ke rekening bank. Sementara itu, situasi keuangan mulai memanas. Banyak orang gelisah mengenai krisis yang akan datang. Aida juga merasakannya. Akibatnya keadaan emosinya makin buruk. Tahun 1907, Aida kembali ke bank dan menarik sekitar $1 juta dari rekeningnya. Dia tak percaya bank dan memutuskan untuk menyimpan uangnya sendiri. Setelah itu, bersama putrinya Emma dan adiknya Mary Mayfield, Aida menyewa kamar di Herald Square Hotel. Mereka memboyong semua barang pribadi ke sana, juga koper yang penuh dengan uang. Dia tidak mau melakukan kontak apapun dengan dunia luar, melarang pelayan masuk ke kamarnya, dan minta agar makanan ditinggalkan di depan pintu. Beginilah cara dia hidup selama beberapa dekade ke depan. Lalu, saat usianya 70 lebih, putri Aida jatuh sakit. Dia dibawa ke rumah sakit dan sayangnya meninggal. Aida masih tinggal bersama saudara perempuannya. Kemudian pada musim semi tahun 1931, Mary Mayfield juga jatuh sakit. Aida memutuskan untuk meninggalkan hotel dan mengakhiri pengasingannya. Kamarnya kotor dan berantakan sekali. Sisa makanan dan sampah berserakan di lantai. Kedua wanita tua itu tampak tidak stabil secara mental. Mereka mengenakan pakaian tua kotor dan sangat kurus. Ada tumpukan koran yang sudah menguning, kotak-kotak biskuit yang isinya tinggal setengah, gulungan benang dan tali, banyak kertas pembungkus bekas, dan beberapa koper besar yang berisi uang jutaan dolar. Di antara banyak hal yang ditemukan, ada surat berharga dengan saham yang belum dicairkan selama beberapa dekade. Dan pada saat itu, nilai totalnya telah meningkat menjadi $175.000. Mary meninggal dan dokter membawanya keluar dari ruangan. Aida membantu mereka, tapi dia takut membiarkan pintu terbuka dan alasannya masuk akal. Aida punya 54 koper berisi uang. Sebagiannya disimpan di gudang pinggiran kota, penuh dengan kain dan gaun dari Eropa, kalung mahal, gelang, arloji, dan batu permata. Ada kalung seharga $40.000 di dalam kotak biskuit tua. Lalu ada juga uang $250.000 di kotak sepatu. Salah satu perawat Aida menemukan uang tunai $500.000 di saku gaunnya yang tersembunyi. Semua orang sepakat kalau Aida tidak bisa hidup sendiri. Dia sakit dan lemah, jadi mereka memindahkannya ke kamar di lantai lain. Pengacara dan kerabat menilai Aida sudah lumpuh dan mulai menghitung kekayaannya. Selama penyelidikan, berita tentang wanita tua kaya itu menyebar ke seluruh New York. Banyak orang yang mengaku sebagai kerabat Aida, masing-masing mengklaim harta warisan Aida. Kesehatan Aida semakin memburuk. Saat ada yang membawakan air dan makanan, Aida bertanya berapa harganya. Kalau ada yang lebih mahal dari $1, Aida tak mau menerimanya. Dia yakin bahwa mereka menahannya, jadi dia sering melongo ke jendela dan berteriak minta tolong. Dia menganggap hampir semua orang di sekitarnya adalah musuh, kecuali para perawat yang dia anggap orang kepercayaannya. Aida menceritakan kisah hidupnya dan membagikan rahasianya.
Tanggal 12 Maret 1932, Aida akhirnya meninggal dunia. Segera saja, kasus pengadilan skala besar mulai membagi harta dan uangnya. Lebih dari 1.000 pelamar datang ke pertemuan itu. Banyak yang berasal dari Louisiana. Mereka mengaku kalau kerabat Aida dan kenal dengan ayahnya. Sementara itu, penyelidikan tentang identitas Aida terus berlanjut. Ditemukan bahwa Aida bahkan tidak pernah tinggal di selatan. Ayahnya bukan pemilik perkebunan gula dan nama aslinya adalah Ellen Walsh. Dia lahir dan dibesarkan di daerah kumuh di Dublin. Tapi yang paling menarik adalah putrinya Emma bukanlah anaknya. Emma adalah adiknya. Tak ada yang tahu kenapa mereka mengarang hal itu. Kemungkinan suami Aida tahu soal ini tapi tidak pernah mengungkapkan rahasia istrinya. Rahasia besar Aida kini terbongkar, tapi pertanyaan tentangnya tetap ada. Bagaimana bisa gadis miskin dari Dublin berhasil masuk ke lingkaran bohemian kaya di kota New York dengan begitu mudah dan cepat? Kenapa adiknya berpura-pura menjadi putrinya? Dan apa sebenarnya penyebab kegilaannya? Kita masih membicarakan ini tentang uangnya, Mr.